untuk pemimpin berdoa. Silakan Clarista pemimpin berdoa in English. Before we study, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Okay, thank you, Clarista Gabriela. Oke, untuk pertemuan informatika pagi ini, materi yang Bapak sampaikan judulnya dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika. Tujuan pembelajarannya memahami dampak sosial informatika di berbagai bidang. Dampak sosial penggunaan informatika. Dengan adanya teknologi informatika yang semakin canggih, maka akan memberikan dampak-dampak yang mungkin memberi manfaat bagi kita dan dapat pula menimbulkan sebuah masalah baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan informatika. Di dalam bidang kesehatan, dampak sosial apa sajakah yang akan ditimbulkan dalam bidang kesehatan? Dampak positif, mengolah data rumah sakit atau klinik menjadi lebih mudah. Kemudian mendiagnosis suatu penyakit dengan bantuan teknologi informatika. Kemudian penggunaan CT scan untuk mendiagnosis tubuh manusia bagian dalam. Dampak negatifnya perlu pelatihan khusus dalam penggunaan sistem informatika kesehatan. Kemudian bergantung pada sumber listrik. Kemudian resiko muncul penyakit baru seperti kanker. Kemudian biaya yang cukup mahal. Ya, ini perlu pelatihan khusus. Nah, ini kan teknologi ya. Jadi kalau tidak dilatih operatornya, dia tidak bisa mengoperasikan alat ini dengan baik. Ya, jadi efeknya terjadi ke human error ya. Misal seseorang didiagnosis dia menderita penyakit TBC. Misal. Nah, ketika di CT scan ternyata hasilnya dia tidak menderita penyakit TBC karena ada kesalahan pengoperasian yang seharusnya dia terjangkit penyakit TBC. Kemudian bergantung pada sumber listrik. Jadi apabila mati listrik, ini alat ini tidak berfungsi dengan baik ya, tidak bisa digunakan. Kemudian muncul penyakit baru seperti kanker ya, karena alat ini umumnya menggunakan sinar infrared ya, karena terlalu sering menggunakan sinar infrared. Nah, ini bisa munculnya penyakit baru seperti kanker. Kemudian biayanya cukup mahal ya, karena teknologi ini yang mengoperasikan mesin ya. Ya, pastinya ini alat biayanya cukup mahal ya. Kemudian dalam bidang sosial budaya, dampak positifnya mempermudah masyarakat dalam bersosialisasi. Contohnya sekarang adanya grup WhatsApp, ada WhatsApp pribadi, ada Twitter ya. Ini mempermudah masyarakat dalam bersosialisasi jarak jauh. Kemudian mempermudah dalam mempublikasikan karya anak bangsa. Kemudian mempermudah mengenal budaya daerah lain dengan searching Google. Misalkan Matthew pengen cari budaya khas Aceh itu apa sih, tinggal ketik aja di Google, nanti otomatis ketemu ya dengan penggunaan teknologi. Terus budaya apa saja di Kalimantan bisa dicari di internet ya. Ini kecanggihan teknologi. Kemudian dampak negatifnya menciptakan sikap individualisme, kemudian rusaknya hubungan antar manusia, budaya tolong menolong menjadi hilang.
Di bidang transportasi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan pengaruhnya pun ada bermacam-macam. Apa saja pengaruhnya? Di bidang transportasi, ini dampak positifnya ada GPS atau petunjuk arah, kemudian adanya transportasi berbasis online, dan adanya transportasi MRT. Hal itu sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, karena dengan adanya GPS, masyarakat dapat mengetahui rute yang akan dilewati. Transportasi online mempermudah masyarakat ketika akan bepergian, dan kereta MRT dapat mengefisienkan waktu dan jarak tempuh. Nah, ini dampak positifnya ya di bidang transportasi. Sekarang adanya GPS. GPS ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan kita tidak tahu tujuan, tidak tahu arah yang nanti akan kita tuju ya. Kita tinggal buka aplikasi, nanti ada navigasi dan kita diarahkan untuk menuju lokasi yang akan kita tuju. Kemudian sekarang juga adanya transportasi berbasis online. Ini lebih memudahkan kita lagi, ya. Apabila kita ingin berpergian ke suatu tempat, tapi kita tidak tahu rute atau tempat alamat yang kita tuju, ya kita tinggal menggunakan transportasi online saja, ya. Nanti kita akan diantar dengan baik oleh si drivernya ini ya sampai ke tempat tujuan. Kemudian adanya transportasi MRT, ini mengefisienkan waktu ya. Misalkan jarak tempuhnya 200 km. Nah, itu bisa ditempuh dalam waktu misalkan 30 menit ya. Mengefisienkan waktu dengan MRT ini. Dan dampak negatifnya, jika sistem navigasi pada kendaraan rusak dan tidak dapat berfungsi dengan maksimal, kemungkinan pengguna akan tersesat. Selanjutnya, pada sistem lampu pengatur lalu lintas, apabila terjadi gangguan atau rusak, maka jalanan akan kacau. Contohnya, pada saat kamu menggunakan GPS di handphone kamu ingin menuju ke suatu tempat. Nah, tiba-tiba di jalan handphonemu mati. Otomatis kan GPS itu tidak berfungsi ya. Nah, ini akibatnya tuh kamu akan tersesat. Jika kamu tidak tahu patokan jalannya. Misal kamu mau ke Jakarta Utara, misalkan mau ke Tanjung Priok, misalkan. Tapi kamu udah tahu patokannya, oh Tanjung Priok berarti nanti lewatnya misalkan Kelapa Gading, misalkan. Nah, itu patokan, ya. Kalau kamu tahu patokan, kamu tidak akan tersesat. Tapi kalau kamu udah tahu patokan jalannya, pasti kamu akan tersesat, ya. Karena kamu hanya bergantung pada navigasi. Kemudian dampak sosial di bidang pemerintahan. Adanya informatika juga dapat berdampak terhadap pemerintahan, yang mana dapat menjadi segi ukur suatu negara. Teknologi informatika juga dapat berpengaruh dalam berkembangnya suatu negara, terlebih lagi jika teknologi itu merupakan teknologi yang memiliki sistem penyimpanan dengan kualitas pelindung yang kurang baik, maka itu bisa sangat berakibat fatal bagi suatu negara. Berikut adalah dampak dari informatika di bidang pemerintahan. Dampak positifnya adanya transparansi dalam kegiatan pemerintahan, memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian memudahkan akses yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, kemudian mempermudah dalam pentransferan suatu data dengan cepat. Dan juga ada dampak negatifnya, maraknya kasus cybercrime, pencurian atau pengeditan data pemerintahan, kemudian penyeludupan data yang dapat mempengaruhi kinerja sistem pemerintahan. Dampak sosial informatika apa sajakah yang mempengaruhi bidang pendidikan? Nih, contohnya dampak positifnya di bidang pendidikan, kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Walaupun kita tidak tatap muka, kita bisa bertatap muka melalui virtual, ya, melalui Zoom Meeting ini, ya. Dan kita juga mempunyai kelas virtual yang namanya Google Classroom. Ya, itu dampak positif dari bidang pendidikan. Peserta didik lebih cepat mengakses informasi pendidikan melalui sosial media, YouTube ya contohnya.
Kemudian sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan Microsoft Office, ya itu ada PowerPoint, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Kemudian ada inovasi pembelajaran digital yang namanya e-learning ini, ya. Oke, kemudian dampak negatif. Kemajuan TK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiat akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Contohnya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, contohnya seperti ini. Misal ada video di YouTube tentang iklan layanan gitu. Nah, misalkan Jordi unduh, kemudian Jordi upload ulang di channel YouTube-nya Jordi. Nah, itu namanya pencurian hak atas kekayaan intelektual karena itu punya orang lain, ya. Tidak boleh. Atau misalkan Jordi buat konten YouTube, misalnya konten YouTube video, dan Jordi memasukkan lagu misalkan lagu Dewa misalkan. Nah, itu juga pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Ya, tidak boleh kecuali sudah mendapatkan izin dari yang memiliki lagu tersebut. Ya. Kemudian di bidang aplikasi mobile, ini ada dampak positifnya. Komunikasi jarak jauh yang tadi menggunakan Zoom meeting, menggunakan WhatsApp, ya, menggunakan Telegram, nih kalau sudah jarak jauh. Kemudian adanya transportasi online seperti Grab, seperti Gojek, ya, seperti Shopee sekarang, ya, memudahkan kehidupan manusia di zaman era globalisasi ini. Kemudian adanya bisnis online. Nah, kita bisa berjualan dari rumah, ya. Ini namanya bisnis online, ya, dengan memanfaatkan media sosial. Kemudian dampak negatifnya terlalu bergantung dengan jaringan. Apabila terjadi gangguan pada sistem jaringan internet, maka aplikasi tidak dapat berfungsi secara maksimal. Hal itu tentunya dapat mengecewakan pengguna. Oke. Sekian yang Bapak sampaikan pagi ini. Silakan apabila ada yang ditanya. Kita ada waktu 9 menit. Oke, silakan. Ada yang ditanya? Kalau tidak ada, saya yang tanya. Coba Clarista, apa itu teknologi informatika? Ayo Clarista, apa itu teknologi informatika? Coba Matthew, apa teknologi informatika? Apa? Iya, apa menurutmu apa teknologi informatika itu? Oke, coba Yosafat. Kalau menurut saya itu adalah teknologi maju yang memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu.
Ya, memudahkan manusia untuk melakukan sesuatu ya. Nah, kemudian apa sih dampak positifnya di bidang pendidikan khususnya untuk kamu ya? Dampak positifnya apa? Eh, Semakin mudah untuk mengerjakan tugas atau mencari informasi yang sulit didapat di buku. Ya, salah satunya itu. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa menambahkan jawabannya Sahabat, Matthew, Clarista, Bunga, Chandra di bidang pendidikan ya? Dampak positifnya yang kamu dapatkan itu apa? Ayo. Apa, Matthew? Clarista? Ayo. Ayo berani jawab. Nathan, Rafael, Jordi? Ayo. Apa? Bunga? Jordi? Rafael? Nathan? Ayo. Ayo Chandra. Dampak positifnya menurut kamu di bidang pendidikan apa aja? Apa Pak? Dampak positif penggunaan informatika untuk kamu di bidang pendidikan apa? Ayo, masa nggak tahu? Ayo, ini salah satunya ini kan kita bisa Mendapatkan bertatap informasi virtual. dan mendapatkan wawasan luas tentang dunia internet. Clarista? Ya, Clarista. Ini salah satunya ini. Kita bisa bertatap muka walaupun jarak jauh. Ya, di rumah masing-masing kita bisa bertatap muka. Ini salah satu manfaat atau dampak positif di bidang pendidikan. Ya. Kemudian kamu kalau misalkan mau cari sumber belajar bisa tuh dari melalui e-learning ya. Kemudian bisa cari di YouTube ya. Untuk nyari sumber belajar. Kemudian coba Nathan ada nggak sih Nathan? Tutup mulu Nathan. Oke. Clarista, coba Clarista nih yang terbuka nih. Clarista dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Oke, coba dampak positifnya di bidang transportasi apa tadi? Yang menjawab pertanyaan saya kasih nilai tambah tugas plus 20 ya. Tadi Yosafat sudah ya. Plus 20 Matthew udah ya. Ayo, Clarista. Memudahkan dalam perjalanan jauh Pak, dalam menggunakan GPS. Iya, salah satunya itu. Apalagi ayo, apalagi tadi kan ada GPS, kemudian adanya eh, apalagi Kendaraan online Pak, ya pemesanan kendaraan transportasi online. online ya tuh tuh oke yang lain mana nih
Jangan-jangan hanya Yosafat aja Mama Tio yang mendengarkan Bapak nih saat menjelaskan. Yang lain pada asik Bapak, tidur. Ya, apa? GPS sama map Google Map itu sama apa beda sih, Pak? Apa? GPS sama Google Map Sama. 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 Nah, iya namanya Oh. namanya kan GPS, namanya GPS. Aplikasinya itu Google Map, terus satu lagi yang biasa digunakan ya, satu lagi namanya Waze. Oh, Ya, oke. tapi kebanyakan orang sering menggunakan tuh sering dipakai tuh Google Map. Kadang kalau Waze itu kadang suka error, artinya error. Kadang kalau kita menggunakan mobil nih, kendaraan pribadi mobil, kadang kalau ini suka kalau kita nggak tahu patokannya ya, kadang suka diarahkan ke gang. Ya, disamakan dengan kendaraan roda 2 biasanya. Tapi kalau Google Map enggak. Aman. Oke. Ada lagi? Di bidang mobile apa coba? Jordi? Memudahkan dalam berbisnis, Pak. Ya, memudahkan dalam berbisnis ya, berjualan online ya. Itu salah satunya. Oke, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Nanti apa yang Bapak sampaikan kamu catat dengan baik dan kemudian kamu kirim di Classroom. Oke, sebelum saya tutup kameranya dibuka dulu, saya mau print screen. Ini tinggal 1 menit, kurang dari 1 menit. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah hadir mengikuti pembelajaran informatika. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tutup ya.